Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin screen terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita dengarkan puisi dari Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding pantai ngeliat itu, mendengarlah jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleb, gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Ya. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya bacakan untuk susunan agendanya. Yang pertama yaitu pembukaan dan tujuan diskusi. Kemudian yang kedua adalah sambutan oleh Waka SMK Negeri 1 Alian. Kemudian nanti akan ada penyampaian konsep dari Bapak Windu dan saya sendiri, Faridatul Rahmah. Yang pertama tentang kedisiplinan positif, kemudian teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Kemudian untuk agenda selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran yang kami dapat setelah menerapkan konsep-konsep dari konsep tersebut yang kita pelajari. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai agenda pada pagi hari ini yaitu pembukaan dan tujuan diskusi. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan tujuan diskusi. Saya bacakan untuk tujuan diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pemahaman kami terhadap konsep dalam model budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran yang telah kami dapatkan dalam penerapan konsep-konsep tersebut, baik di kelas dan ataupun di rumah kami. Acara diadakan oleh Bapak Aris Nugroho, kami persilakan. Maaf, Bapak Aris, apakah sudah bisa bergabung dengan kami, Pak Aris? Pak Aris, apakah sudah bisa bergabung? Iya, sudah. Mohon sambutan dari Bapak Aris sebagai Wakasatgas Tenaga Kerjaan SMK Negeri 1 Alian. Halo. Ini Bapak, suara sudah terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya putus-putus atau gimana nggih? Karena di sini tidak terdengar dengan jelas. Mungkin pengaruh sinyal. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Alian, Bapak Prasikun SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke 10 SMK Negeri 1 Alian. 9, Pak. Oh, 9. Mudah-mudahan yang 10 saya. Amin. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom, di Google Meet ini dalam rangka
diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 SMK Negeri 1 Alian. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita aturkan dengan Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin. Nah, untuk kegiatan diseminasi ini di guru penggerak adalah upaya dalam menyalurkan ilmu bagi calon guru penggerak. Tentunya ilmu dari calon guru penggerak ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah, tentunya dengan bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah itu adalah bagian menjadi sebuah karakter tentunya bagi peserta didik agar nantinya peserta didik mampu menerapkan budaya-budaya positifnya di dalam dunia kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikannya di SMK Negeri 1 Alian. Kemudian kegiatan diseminasi yang dilakukan saja secara daring adalah upaya untuk mensosialisasikan agar kegiatan diseminasi ini tidak mengganggu jalannya kegiatan sekolah. Harapannya kegiatan diseminasi dan kegiatan CGP itu tidak mengganggu kegiatan sekolah dan harus bisa berjalan dengan sejalan agar sama-sama baik itu kegiatan sekolah berjalan, kegiatan CGP juga berjalan dengan lancar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan harapannya bisa semuanya tergerak dan bisa menggerakkan terutama budaya positif yang ada di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Dulho selaku Wakil Ketenagakerjaan di SMK Negeri 1 Alian yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi pada pagi hari ini. Kemudian dalam pemahaman konsep inti dalam modul budaya positif ini, kami selaku CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Alian, saya sendiri Faridatul Rohmah dan rekan saya Bapak Windu Widiarto yang akan menyampaikan terkait dengan modul budaya positif. Kepada Bapak Windu Widiarto kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Kepala Sekolah Bidang Ketenagaan dan Sarana Bapak Arif Wahyu SPD yang saya hormati, Bapak Ibu hebat dari SMK Negeri 1 Alian yang berbahagia, juga tidak lupa rekan TGP Faridatul Rohmah yang selalu semangat. Marilah yang pertama kita selalu mengajarkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan izin. Coba. Apakah sudah melihat Bapak Ibu? Sampun Pak.
Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif bagian pertama. Untuk bagian yang kedua nanti ada rekan saya Bu Haridatul Rahmah melanjutkan. Untuk yang bagian pertama ini, yang paling utama adalah tentang subjudul 1.4.A.4.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut teori kontrol yang disampaikan Dr. William Glasser, ternyata selama ini kita sebagai guru maupun sebagai orang tua telah melakukan beberapa ilusi, ya, beberapa angan-angan yang ternyata tidak nyata. Ilusi apakah itu? Yang pertama adalah ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi kita membayangkan sebagai guru secara sepihak kita bisa mengontrol perilaku murid. Padahal kenyataannya ternyata tidak demikian. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita membayangkan setiap kita melakukan penguatan kepada peserta didik, kepada murid-murid kita, itu kita beranggapan bahwa itu selalu efektif dan bermanfaat. Padahal mungkin kenyataan bisa berbeda. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita memberikan kritik, saran kepada peserta didik sampai pada tingkat membuat murid kita merasa bersalah, kita menganggap bahwa itu menjadi hal yang bisa menguatkan karakter. Padahal bisa jadi kenyataannya justru kontraproduktif. Justru hal yang sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo Bapak. Terima kasih Pak Aris. Bentuk yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi yang sangat-sangat tidak pada tempatnya, ya, karena bagaimanapun peserta didik atau anak-anak kita itu memiliki hak tersendiri yang kita sebagai orang dewasa tidak bisa untuk memaksanya. Kemudian yang selama ini kita lakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ataupun kasus yang terjadi pada murid, kita lebih cenderung melakukan hal yang disebut stimulus respon. Nah, kita sekarang bisa membandingkan tentang stimulus respon dibanding dengan teori kontrol. Menurut stimulus respon, kalau kita melakukan stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap kebutuhan guru, kebutuhan siswa, kebutuhan anak-anak kita itu sama semuanya. Padahal secara realitas menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda-beda. Bahkan antara satu guru dengan yang lain pun berbeda, apalagi anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini juga stimulus respon. Padahal kenyataannya harusnya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang beda. Kemudian yang ketiga, menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu tidak bisa dilakukan secara teori kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pasti persepsi kita berbeda-beda. Kemudian yang keempat, kalau kita melakukan stimulus respon, maka perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, semua perilaku baik yang baik ya maupun yang buruk menurut pandangan kita, itu semuanya memiliki tujuan. Ya. Apapun yang dilakukan murid kita, itu pasti dia punya alasan, punya tujuan yang kita harus bisa untuk merunutnya, untuk mengungkapnya, sehingga bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Kemudian yang kelima, setelah stimulus respon, kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sesungguhnya saat teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Anda
penguasa penuh atas kontrol diri Anda. Mungkin yang lain hanya memberi masukan, ya. Kemudian yang keenam adalah saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sesuai teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kita tidak boleh paksa memaksa, ya, karena semuanya punya hak untuk kebebasan, untuk hak aktualisasi diri dan sebagainya. Maka sesuai teori kontrol, yang harusnya kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga ditemukan kesepakatan baru. Terakhir, stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kita kalau bisa menang, sementara siswa atau murid kita posisinya kalah. Nah, padahal yang seharusnya kita lakukan adalah sesuai teori kontrol, yaitu win-win solution. Masing-masing kita adalah pemenangnya. Lanjut, Bapak Ibu. Sekarang kita coba mengungkap makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan di sini maksudnya adalah bahwa setiap individu, termasuk murid-murid kita, itu adalah bebas merdeka. Mereka memiliki potensi dan karakter masing-masing, tetapi disitulah harus ada pengikat yang namanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Intinya Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kedisiplinan untuk anak-anak kita, beserta didik kita, itu harus berangkat dari self-disiplin, jadi dari kesadaran mereka sendiri. Nah, bagaimana untuk cara-cara membangunnya, nanti sebagiannya akan dijelaskan oleh Bu Farida. Kemudian yang selanjutnya adalah kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, secara hakikat semua manusia itu memiliki tujuan-tujuan mulia dalam kehidupannya yang direpresentasikan dalam sifat-sifat positif. Itu merupakan sesuatu yang memang sudah melekat pada diri setiap manusia. Seperti telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian selanjutnya Dian Johnson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Ternyata inilah motivasi dari dalam yang akan terbangun untuk bisa menggerakkan motivasi dari dalam menuju tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita dalam kurikulum Merdeka ini sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati dalam profil pelajar Pancasila, dan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Berikutnya untuk judul yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal ya menurut Dian Gershon. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah alasan terendah. Jadi mungkin peserta didik kita terlihat patuh pada aturan yang kita terapkan itu karena untuk sekedar menghindari. Kalau dihukum itu kan nggak nyaman, sehingga lah daripada dihukum mending taat. Nah, ini adalah pemikiran terendah untuk motivasi perilaku manusia. Yang kedua, ini tingkatan di atasnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Jadi ini seperti anak-anak yang masih balita mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ketika mereka dijanjikan hadiah tertentu, imbalan tertentu, mereka menjadi semangat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah tingkat disiplin yang tahap kedua. Karena dia mengharapkan penghargaan dari pihak lain. Nah, yang sebaiknya kita perjuangkan adalah bagaimana untuk bisa meraih motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini kedisiplinan peserta didik karena memang berangkat dari keinginan dalam diri sendiri. Nah, ini adalah tingkatan motivasi tertinggi. Dan ini yang hendak kita bangun bersama Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita itu akan disiplin tanpa merasakan adanya paksaan. Tapi mereka disiplin karena merasa butuh, merasa punya keinginan untuk menghargai diri sendiri, dan juga karena mereka memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita coba untuk membahas perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya ketika kita mengajar, bertemu dengan murid yang melakukan pelanggaran tertentu, kemudian kita secara sepihak memutuskan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu adalah hukuman. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru saja, ya. Jadi murid tidak diberi kesempatan untuk pendapat dan sebagainya. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi memang betul-betul hanya dari guru. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini tentu hal yang memang harus segera kita tinggalkan Bapak Ibu ya, karena efektivitasnya hampir-hampir tidak ada. Nah, sedangkan ketika disiplin dalam bentuk konsekuensi, itu harus sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid dalam pembahasan yang suasana yang menyenangkan. Jadi masing-masing murid itu diberi diberi kesempatan untuk mengusulkan apa konsekuensi kalau melanggar aturan A, apa yang harus dilakukan ketika melanggar aturan B, dan seterusnya. Nah, ini adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sehingga murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melanggar. Nah, ini hal yang patut menjadi pilihan kita bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Faridatur Rahmah. Saya hanya di definisinya saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan anak-anak kita, murid-murid kita, tapi dari suatu nilai yang sudah kita sepakati bersama, dan merekalah yang kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri, bahkan juga untuk keluar atau mencari jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini betul-betul untuk ditentukan bahwa itu melanggar keyakinan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, kalimat positif, sehingga harapannya ini akan bisa dipahami oleh siswa, kemudian merasuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menjadikan mereka senantiasa memegang keyakinan kelas ini untuk ditaati. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak usah terlalu banyak hal-hal yang dituliskan, cukup yang berlaku secara umum dan
sedikit jumlahnya sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa jadi sangat mungkin ya keyakinan kelas di kelas 10 misalnya 10 AKL ternyata tidak pas kalau diterapkan di kelas 10 teknik otomotif misalnya. Nah, maka untuk keyakinan kelas itu memang khas di masing-masing kelas dan merupakan kesepakatan antara wali kelas dengan seluruh murid yang ada di kelas tersebut, sehingga sangat mungkin akan berbeda-beda untuk masing-masing kelasnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi perlu ada forum yang itu betul-betul kegiatan curah pendapat. Jadi mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Dengan seperti itu, ketika sudah menjadi kesepakatan, mereka akan merasa memiliki keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah merasa memiliki, maka akan lebih mudah untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, sebaiknya kita juga bersifat tidak terlalu kaku lah ya. Jadi untuk selalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena sangat mungkin perlu diupdate ya supaya sesuai dengan kondisi komunitas kelas yang sekarang, karena bisa jadi akan berbeda suasana komunitasnya dengan waktu-waktu sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin ada hal yang belum bisa dipahami atau mungkin kurang dimengerti Bapak Ibu, monggo mungkin nanti bisa ditanyakan. Waktu saya sampaikan, kembalikan lagi kepada Bu Farida. Silakan Bu Farida. Baik, terima kasih Pak Windu, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya, saya akan langsung lanjutkan, izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah Bu. Sampun. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang disampaikan teorinya oleh Diana Hughes. Oke, seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan dan penguasaan. Untuk 5 kebutuhan ini, dari yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dari orang tua, pasangan, teman, kemudian rasa diterima di dalam lingkungannya masing-masing. Kemudian untuk kebebasan atau freedom, yaitu kebebasan kita untuk mengemukakan pendapat, kemudian mengekspresikan apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kita dapat melakukan kesenangan itu sendiri tanpa diganggu oleh orang lain. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah penguasaan, yaitu suatu kebutuhan dasar, yaitu penguasaan untuk menguasai salah satu atau menguasai lingkungan, kemudian menguasai ilmu atau pergaulan di dalam lingkungan kita masing-masing. Kemudian ketika seseorang atau dalam hal ini yaitu peserta didik kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena salah satu dari kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Entah itu kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi dalam kata lain, bahwa ketika 5
kebutuhan dasar peserta didik ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan penyimpangan atau melanggar peraturan. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan kebebasan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Dr. William Gesa, dosen, berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua. Yang pertama adalah sebagai pembuku, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai seorang manajer. Kita sebagai guru memiliki posisi kontrol, yaitu salah satunya kita berada di posisi mana. Kita harus mengevaluasi diri kita, apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman mereka atau pemantau mereka, atau kita sudah dapat mencapai posisi manajer atau sebagai manage mereka di dalam kelas. Kemudian perlu kita sadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pastinya mencapai posisi manajer. Nah, di dalam posisi ini kita dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka. Kita dapat membentuk peserta didik kita sebagai pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya masing-masing, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman bagi pembelajaran mereka. Kemudian, Bapak Ibu, mari kita dengarkan terlebih dahulu 5 posisi kontrol melalui video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam pendisiplin positif restitusi, salah satu 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya. Sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati, kita melakukan ini ya. Bapak Ibu guru sudah mengidentifikasi kira-kira Bapak Ibu guru yang di sini sudah berada di posisi kontrol sebelah mana ini? Bapak Ibu guru? Dari Bu Gilang bisa menyampaikan berada di posisi kontrol sebelah mana? Oke, kalau menurut saya ada di posisi di sebagai teman. Nah, di situ saya dekat dengan anak. Oh, karena saya dekat dengan anak, terus ramah, terus mengayomi sebagai guru antar guru dan murid atau anak, tapi saya juga akan berusaha untuk mencapai posisi manajer itu sendiri. Terima kasih.
Ya, bagus sekali Bu Gilang sudah mengidentifikasi bahwa Bu Gilang berada di posisi kontrol sebagai teman peserta didik. Namun untuk yang terbaik dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah disebutkan dan sudah dipraktekkan dari berbagai situasi yang sama, yaitu kira-kira posisi mana yang paling ideal Bapak Ibu? Bu Dwi Angga bisa menjawab. Bu Dwi Angga. Bu Dwi Angga masih di tempat? Ya Bu, mungkin posisi manajer. Oh iya. Untuk posisi mana yang paling? Posisi manajer Bu. Ya, posisi manajer ya. Ya, posisi manajer ya Ibu sebagai posisi yang paling ideal bisa memanage peserta didik yang ada di pembelajaran kita. Terima kasih untuk Bu Gilang dan saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu ada segitiga restitusi. Di dalam bukunya dan dosen ada telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan 3, yaitu tahapannya menstabilkan identitas dengan kita memberikan pengertian kepada anak bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian agar anak tersebut itu tidak merasa bersalah dan sebagainya, tapi tetap mengakui apa yang sudah dilakukan. Kemudian tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menggali alasan peserta didik melakukan kesalahan tersebut. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ayo sebutkan kepada ibu atau bapak guru alasan yang menyebabkan kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif? Ditanyakan kepada peserta didik dengan cara yang baik. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati kepada anak agar anak mengetahui keyakinan kelas mana yang dia langgar dan keinginan dari si anak tersebut bagaimana. Menggunakan segitiga restitusi. Seperti ini Bapak Ibu tabelnya atau gambarnya yang menggambarkan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang harus kita jalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan peserta didik. Kemudian ini adalah praktek segitiga restitusi saya. Yang pertama terkait dengan Riza terlambat ya, berangkatnya terlambat. Kemudian dari kasus yang kedua yaitu tidak melaksanakan piket kelas. Desta. Jadi saya menyelesaikan permasalahan ini baik kasus 1 maupun kasus 2 menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi praktik dan tanya jawab. Untuk sesi praktiknya tadi terdapat segitiga restitusi, gitu. Kita akan coba praktekkan menggunakan 1 kasus, kemudian kita akan selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Di sini masih ada yang bergabung banyak. Ada Bu Tika Ratna Wigati, masih di tempat nih, Bu Tika. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu Tika? Ibu. Baik, untuk kasusnya Gimana Bu?
Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Pak Windu, suara Sudah, saya Bu. terdengar? Tadi putus-putus. Bisa, jelas Ibu, jelas. Bu Tika, apakah sudah bergabung? Sudah, Bu. Sudah terdengar belum, Bu? Halo? Oh iya, suara saya terdengar dengan jelas? Sekarang? Sudah. Jelas, Bu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk misal ada suatu kasus bahwa ada anak yang sering tidak berangkat, seperti itu. Kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas, kita panggil anak itu terlebih dahulu, kemudian kita mengajak berdialog atau berdiskusi, ya Bapak Ibu. Kita mengkonfirmasi apakah hal tersebut memang terjadi pada anak yang bersangkutan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang baik dalam penyampaiannya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut, melakukan pelanggaran tersebut. Pasti si anak memiliki alasan dan anak tersebut menyampaikan alasannya. Sebagai guru kita harus menerima alasan dari peserta didik tersebut dan kita mencoba mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah yang dapat kita ambil bersama untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita harus menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dibuat dengan peserta didik tersebut. Kemudian diminta untuk mengingat-ingat kembali apa yang mereka langgar dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Pasti ketika dia tidak berangkat sekolah, dia melanggar kedisiplinan dan kita mencari bersama solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi tentunya. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan respon, boleh kritik, saran atau berupa pertanyaan. Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa diketikkan di dalam chat. Baik, yang pertama Bu Lindawati, yang selanjutnya. Halo Ibu. Bapak Edi Purwanto. Baik, kita terima atau kita tampung dulu dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Lindawati. Silakan Ibu. Halo Ibu, suara saya terdengar?
Terdengar Bu Linda. Oke Ibu, saya mau tanya Ibu. Kan ini penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Berarti untuk poin yang diberikan di BK biasanya sudah tidak berlaku atau masih berlaku ya Bu? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Edi Purwanto, sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Bu Lindawati. Silakan Bapak Edi Purwanto. Jelas Pak. Jelas suaranya Pak. Saya konfirmasi kembali ya, pertanyaannya tadi yang Bapak tanyakan adalah apakah segala kegiatan atau pelanggaran yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Benar demikian ya Pak pertanyaannya? Oke, baik, untuk pertanyaan yang saya respon terlebih dahulu, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Edi Purwanto. Jadi untuk segala penyimpangan atau pelanggaran yang ada di sekolah, apakah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jawabannya bisa Pak. Semua pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang menganut pada 3 tahap. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan keyakinan. Terima kasih. Untuk Pak Edi Purwanto, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Lindawati, mungkin Pak Windu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lindawati atas pertanyaannya. Jadi Bu Linda tadi bertanya, jika kita sudah mempraktekkan atau melaksanakan segitiga restitusi, terutama pada pelayanan BK, apakah masih diperlukan poin-poin yang ada di BK? Jadi ini menurut pendapat saya pribadi, bahwa poin-poin yang ada di BK itu tetap harus berjalan apa adanya, tetapi mekanisme ataupun cara kita menyelesaikan permasalahan siswa harus dengan segitiga restitusi. Karena apa? Kita tentu sangat paham bahwa tidak selalu permasalahan siswa itu akan selesai dalam satu langkah penyelesaian. Bisa jadi nanti di hari-hari berikutnya atau hari-hari lain, walaupun kita tidak mengharapkan ya, itu anak-anak kadang juga akan mengalami kasus berikutnya yang itu secara secara administratif harus tercatat di dalam buku yang ada di BK, sehingga harapannya nanti untuk pelayanan mengatasi masalah oleh BK itu betul-betul memang berdasarkan atas data-data yang sudah tercatat di BK. Jadi menurut pendapat saya sendiri itu berjalan seiring Ibu Linda ya. Jadi penyelesaian menggunakan langkah-langkah restitusi, tetapi administratif yang biasa berlaku di BK tetap saja dijalankan.
supaya ada arsip yang bisa untuk dijadikan dasar nantinya ketika suatu hari nanti siswa memiliki kasus. Saya kira itu, Bu Farida. Terima kasih waktunya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Bisa resen atau bisa diketikkan di kolom chat. Ya, tak kasih pertanyaan. Silakan Bapak Abdul Hakim. Sepertinya ingin bertanya. Pak Hakim. Oke, benar. Baik, Pak. Ya, tadi terima kasih materi tadi yang disampaikan oleh Pak Windu dan Bu Farida. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada hukuman dan konsekuensi. Nah, itu mana yang lebih efektif, hukuman atau konsekuensi itu tersendiri? Terima kasih Pak Windu, Bu Farida. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hakim. Mau langsung ditanggapi Pak Windu atau kita tampung dulu? Ada pertanyaan selanjutnya dari Budika mungkin? Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Izin bertanya Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Silakan yang pertanyaannya. disampaikan oleh Pak Windu dan Bu Ida, saya akan bertanya, apakah hal yang mendasar yang membedakan stimulus respon dengan teori kontrol, Pak? Jujur ketika kita pada kehidupan kita ketika menemui masalah, terus bisa membedakan apa yang kita harus lakukan. Kita harus menggunakan teori kontrol atau menggunakan stimulus respon. Itu Pak Windu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa, Budika. Baik, kami akan, atau ada yang mau bertanya kembali? Oh, ya, Pak Aris silahkan. Bapak Aris, dipersilakan. Baik, mungkin kita tanggapi terlebih dahulu Pak Windu untuk pertanyaan yang sudah ada. Ya, betul Bu Ida, kita tanggapi dulu. Jadi yang pertama, terima kasih Pak Hakim yang sudah berkenan bertanya. Beliau menanyakan tentang lebih efektif mana antara konsekuensi dengan hukuman, ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa hukuman itu hanya keputusan sepihak dari guru, kemudian harus dilaksanakan oleh murid. Saya kira ini nanti akan menimbulkan ekses yang bisa jadi kontraproduktif dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya kan sebenarnya kalau menghukum itu pengennya supaya anak taat, supaya mereka kemudian kembali bisa mengikuti aturan yang berlaku dan seterusnya. Tapi sangat mungkin kalau ternyata diberlakukan hukuman secara sepihak oleh guru, nanti yang terjadi malah mereka tidak mau taat atau malah benci kepada gurunya. Ini maka menurut saya, bagaimana tadi yang saya sudah sampaikan juga di awal pada saat materi, bahwa yang lebih efektif adalah konsekuensi. Kenapa? Karena konsekuensi itu yang berangkat dari kesepakatan bersama. Jadi antara guru dengan murid itu turah pendapat, membicarakan ya untuk
aturan-aturan yang akan dilaksanakan. Nah, konsekuensinya kalau melanggar A maka akan diberikan konsekuensi B misalnya. Nah, ketika itu sudah disepakati bersama, maka ketika ada murid yang melanggar, dia akan dengan serta-merta paham, oh saya melanggar A, maka konsekuensinya saya harus melakukan B. Nah, harapannya mereka menjadi bisa melakukan konsekuensi itu dengan rasa tenang, senang, dan juga tidak ada rasa tertekan. Ya, jadi insya Allah akan lebih efektif. Kemudian yang kedua dari Bu Dika tadi tentang stimulus respon versus dengan teori kontrol. Saya izin untuk share screen lagi ya Bapak Ibu. Monggo Pak Windu, agar lebih jelas kita lihat teorinya, kemudian kita sampaikan penjelasannya. Ya, baik Bu Ida. Tadi sudah saya sampaikan materi ini. Ini adalah tindakan-tindakan yang masuk kategori stimulus respon, dan kemudian di sisi yang lainnya ada tindakan-tindakan yang masuk kategori teori kontrol. Secara umum kalau kita lihat, kita bandingkan satu persatu, di situ ada kata kunci yang bisa kita ambil Bapak Ibu, bahwa ketika kita melaksanakan stimulus respon, itu lebih banyak memandang suatu permasalahan atau kasus berdasarkan pandangan sendiri. Jadi kemudian pendapat sendiri yang itu diberlakukan kepada pihak yang bersalah. Sedangkan kalau teori kontrol itu kita memandangnya dari kedua belah pihak, baik dari secara sisi pribadi gitu ya, maupun berusaha memahami dari pandangan anak didik kita yang terkena kasus tersebut, sehingga lebih komprehensif untuk yang teori kontrol. Harapannya tentu ketika kita melaksanakan teori kontrol dalam mengatasi berbagai kasus yang ada di siswa kita, maka kita akan bisa memandang permasalahan dengan holistik ya, dengan menyeluruh, sehingga nanti kita mencari solusinya juga bisa lebih bisa diterima ya oleh peserta didik yang sedang bermasalah. Jadi model berpikirnya itu adalah menang-menang ya. Kita yang menangani kasus juga menang, kemudian yang sedang mengalami kasus juga merasa menang karena dimanusiakan, karena diberikan hak-haknya, karena juga didengarkan atau keluhan-keluhan maupun kata-katanya. Jadi ini ya Bu Dika dan Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, ternyata mungkin sebagian kita selama ini mungkin lebih banyak ya yang melakukan stimulus respon ya. Jadi kita lebih dominan pikir sendiri dari sudut pandang sendiri, kemudian memaksa ya dalam tanda petik memaksa pihak lain yang bermasalah untuk menaati, untuk mengikuti apa yang kita jadikan keputusan. Padahal seharusnya yang kita ambil adalah teori kontrol ini. Jadi melihat permasalahan, duduk permasalahan itu secara komprehensif dari sudut pandang yang berkasus, dari kita sendiri, dan itu kemudian kita satukan dan menjadi pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh, sehingga nanti mengatasi masalahnya juga akan lebih tepat sasaran gitu ya, daripada kita hanya sekedar mengandalkan mengandalkan pandangan kita sendiri. Saya kira itu Bu Dika jawaban dari saya. Semoga tidak puas ini biar nanti bertanya lagi. Terima kasih Bu Ida, waktunya saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Pak Windu ini. Oke. Untuk yang pertama kami beri kesempatan untuk Pak Aris, silakan Pak Aris.
Oke, terima kasih Bu Faridatul Rahmah atas waktunya. Ada pertanyaan sedikit dari saya, yaitu pertanyaannya adalah mengapa menggunakan istilah keyakinan bukan peraturan? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan Bu Tika Ratnawijati. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai segitiga restitusi tadi yang sudah dijelaskan, mungkin saya bisa dijelaskan lagi secara singkat, Bu. Jadi belum begitu paham mengenai segitiga restitusi. Begitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Tika. Untuk selanjutnya Pak Muslihudin, silahkan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini saya menanyakan, itu kan pembuatan konsekuensi kan atas nama kesepakatan sekolah, kelas nggih, per kelas. Nah, ketika sudah terbentuk konsekuensi, ada anak yang melanggar konsekuensi. Nah, itu kan ditegur sama gurunya apa ditegur ya, Bu? Ya kan itu ada anak yang melanggar konsekuensi yang telah dibuat. Nah, ketika dia melanggar, terus nanti juga ada konsekuensi lagi dari anak tersebut yang melanggar. Itu kan membuat konsekuensi lagi untuk kedepannya dari pelanggaran tersebut. Nah, pembuatan konsekuensi itu dilakukan di dalam kelas, diketahui teman-teman atau tidak itu? Kan kalau diketahui teman-teman, nanti kan teman-teman itu bisa membantu, mungkin ada tindakan dari teman-teman itu loh, maksudnya. Bisa membantu mengingatkan dia agar tidak melanggar konsekuensi yang dia buat lagi itu. Gimana itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Jadi maksudnya nanti teman-teman yang lain yang di kelas itu bisa mengontrol anak tersebut yang sudah melanggar, terus buat konsekuensi lagi. Mungkin itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslihudin untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa, memberikan banyak inspirasi untuk kita nanti tentunya. Oke, yang pertama mungkin saya akan tanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Bu Tika Ratnawijati. Mohon izin share screen kembali, Bu. Saya tampilkan dulu untuk segitiga restitusinya. Jadi misalkan kita terdapat suatu permasalahan. Misal tadi kita contohkan ketika ada anak yang belum muncul slide-nya, Bapak Ibu? Sudah, oke. Jadi ketika tadi kasusnya adalah ada anak yang sering tidak masuk sekolah, nggih. Kemudian kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Anaknya dipanggil, kemudian kita pastikan bahwa memang anak tersebut melanggar aturan tersebut dengan cara kita menanyakan dengan baik-baik begitu, nggih. Kemudian kita juga memberikan pengertian bahwa kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi kita harus mengambil suatu pembelajaran dari kesalahan tersebut. Di masa yang akan datang kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kita gali kembali apakah ada solusi-solusi yang lebih efektif untuk permasalahan tersebut. Kita menggalinya itu bukan kita menyampaikan solusinya harus begini, tapi kita harus mencari solusinya itu bersama agar anak tersebut juga
menyampaikan kira-kira solusi apa yang dapat dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seharusnya di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian kita menanyakan kepada si anak tersebut, keyakinan kelas apa coba yang sudah kita sepakati? Di bagian apa yang sudah kamu langgar? Kemudian ditanyakan kembali, kamu ingin yang seperti apa mengenai keyakinan kelas ini? Kenapa kamu melanggar? Kemudian apa yang kamu inginkan? Kemudian bagaimana untuk tahap selanjutnya atau perubahan selanjutnya? Apakah kamu akan melaksanakan solusi-solusi yang sudah tersampaikan pada validasi tindakan yang salah, atau akan mengulang untuk melanggar keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Tentunya nanti di dalam segitiga restitusi ini kita mengharapkan bahwa anak tersebut mandiri, kemudian bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu Bu Tika penjelasan dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika. Untuk pertanyaan dari Pak Aris dan Pak Muslih mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Windu. Silakan Bapak. Baik Bu Farida, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang hebat, yang saya hormati, izinkan saya untuk coba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Aris. Tadi Pak Aris menanyakan, mengapa menggunakan istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Baik, saya izin share screen lagi, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang materi ini, yaitu keyakinan kelas berupa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pak Aris dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mengapa kita menggunakan istilah keyakinan bukan peraturan? Yang pertama karena keyakinan itu lebih menjiwai dan juga lebih terasa sebagai suatu hal yang memotivasi. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu, peraturan kelas ya, selama ini yang kita kenal, itu terdiri dari banyak nomor, dan di situ ada larangan, ada perintah gitu yang sifatnya seperti mekanik sekali ya, seolah-olah kurang melibatkan perasaan ataupun kebebasan dari siswa sendiri. Maka kita menggunakan keyakinan kelas agar ini lebih betul-betul terasa sebagai hal yang patut untuk dijadikan sesuatu yang dijadikan pedoman. Kemudian juga keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum ya, karena mencakup nilai-nilai kebajikan yang universal. Beda sekali dengan aturan kelas yang biasanya sangat detail dan betul-betul sampai hal yang sangat teknis biasanya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya umum, sehingga itu bisa memuat banyak hal yang berpeluang menjadi sesuatu yang dilanggar oleh siswa. Ya, baik, ini sekaligus, maaf ya Bu Ida ya, ini sekaligus penyambung dari pertanyaan Pak Muslih tadi ya. Tentang konsekuensi tadi ya. Pak Muslih tadi bertanya tentang kesepakatan kelas atau konsekuensi. Itu apakah ketika ada yang melanggar nanti akan menjadikan konsekuensi lain kepada siswa pelanggar tersebut. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi Pak Muslih dan Bapak Ibu yang lainnya yang saya hormati, bahwa konsekuensi di sini adalah merupakan pengamalan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita ketika melaksanakan segitiga restitusi sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Farida,
itu akan mencoba menggali dari diri siswa sendiri bahwa mereka melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Kemudian kita tanya kepada yang bersangkutan untuk apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi ketika konsekuensi tadi yang ditanyakan Pak Muslih nanti akan menimbulkan konsekuensi baru, ini akan ditanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Jadi tidak perlu untuk kemudian dirapatkan lagi di kelas, ini harus ada konsekuensi baru gitu misalnya, tidak. Tapi kepada yang bersangkutan saja, apa yang akan dilakukan ketika dia sudah merasa bahwa dia dalam posisi yang salah atau melanggar. Nah, maka di sini juga sudah saya sampaikan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berusaha memperbaiki diri sehingga mereka nanti bisa kembali ke kelasnya dalam kondisi yang betul-betul bebas ya, dalam arti merdeka, dalam arti dia tidak terbebani karena merasa sudah berusaha mencari akar permasalahan dari kesalahannya, kemudian juga berusaha berpendapat untuk bisa memperbaikinya, kemudian nanti didukung oleh gurunya supaya dia bisa memperbaiki diri untuk yang selanjutnya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan dia telah melaksanakan konsekuensi. Ya mungkin sebagai gambarannya, ketika suatu kelas misalnya punya keyakinan harus menghormati bapak ibu guru, ini misalnya menjadi keyakinan kelas. Suatu saat misalnya seperti kasus yang kemarin saya tangani, ada seorang murid yang di dalam kelasnya tertidur pada saat jam pembelajaran. Nah, maka kemudian anak tersebut saya panggil, terus saya praktekkan untuk segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya tanya kepada siswa tersebut, tadi kamu tidur ya? Iya Pak. Wah, kenapa kamu bisa tertidur? Pasti kamu punya alasan. Iya Pak, semalam saya mabar sampai larut malam, misalnya begitu ya. Nah, maka ini coba distabilkan kita dengan menyampaikan kata-kata, wah asik ya untuk bermain bersama mabar dengan teman-teman. Kita coba stabilkan, kita coba masuki dunia mereka, lalu kemudian kita ke tahap yang selanjutnya ya. Tahap yang selanjutnya adalah bagaimana mereka menyadari bahwa itu sesuatu yang salah ya. Lalu kita tanyakan misalnya dalam kasus tersebut, menurutmu ini melanggar keyakinan kelas kita tidak, kamu tertidur di kelas tadi saat pembelajaran? Maka dia akan menjawab, iya Pak. Kemudian kita tanya lagi, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saya tidak menghormati Pak Windu misalnya. Nah, berarti dia sudah punya pemahaman bahwa apa yang dilakukan kesalahannya itu ternyata melanggar keyakinan kelas yang selama ini sudah disepakati. Terus setelah itu barulah kita coba menuntun mereka untuk mengambil atau memutuskan suatu solusi atas masalah tersebut. Nah, setelah kamu tahu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu tahu sudah salah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Maka dia akan menjawab misalnya, saya akan berusaha untuk tidak mabar sampai larut malam, atau saya mabarnya cukup di hari libur sehingga ketika jam efektif pelajaran tidak ngantuk, taruhlah begitu. Nah, kalau itu dari pendapat mereka dia sendiri, maka kita punya harapan besar untuk itu bisa dilaksanakan, karena itu bukan karena paksaan dari kita, bukan karena kita memberikan ide, tidak, tapi kita justru menggali dari mereka sendiri. Dengan begitu maka dia betul-betul akan sadar dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, sehingga di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya harapannya mereka sudah tidak ngantuk lagi karena sudah berkomitmen, dan komitmen itu dari keputusan sendiri, sehingga mereka yang punya konsekuensi untuk melaksanakan. Saya kira itu mungkin gambarannya ya Pak Muslih ya, dan semoga ini bisa juga untuk menjelaskan sekaligus dari Pak Aris ya. Baik, mungkin itu Bu Farida jawaban saya untuk Pak Aris dan Pak Muslih. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Windu yang sudah memaparkan sangat luar biasa, sudah lengkap, tidak perlu saya lengkapin ya Pak Windu. Sudah sangat lengkap dan jelas. Pak Muslih sudah puas ya? Sudah terjawab terima atas kasih. pertanyaannya? Ya, terima kasih sama-sama Pak Muslih. Silakan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Muslih mau bertanya kembali, masih raise hand? Pak Muslih. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan kegiatan penyelesaian masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, mohon maaf saya tampilkan video nggih, izin share screen. Maaf Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Bisa, maaf masih terkendala sinyal saya Pak.
Oke. Ini adalah demonstrasi kontekstual saya tentang penerapan segitiga restitusi. Saya dapat laporan dari Pak Aris pada saat jam pelajaran tadi, kamu tidak membawa tugas ya, Mbak? Iya Pak, sebenarnya di rumah sudah saya siapkan, tapi ternyata tertinggal Pak. Memangnya kamu taruh di mana? Saya taruh di meja belajar Pak, tapi saya lupa masukkannya ke dalam tas. Oh begitu, tidak apa-apa. Sebagai manusia biasa, kita memang bisa salah dan bisa lupa. Iya Pak. Baik. Tapi menurut Desta, apa bisa dibenarkan praktek bengkel tapi tidak membawa tugas? Salah Pak, saya mengakui kalau saya salah. Terus dari Desta adalah siswa yang bertanggung. Pasti kamu melakukan kesalahan tidak pastinya. Iya Pak, kemarin saya sibuk membantu persiapan tentang seragam dan di masjid, sehingga saya lupa membawa tugas saya untuk menuliskan dalam tas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu lakukan, Desta? Kedisiplinan Pak. Lalu apa yang akan Desta lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pertama, saya sudah minta maaf kepada Pak Aris, dan yang kedua, saya akan tertib secara langsung memasukkan barang-barang saya yang diperlukan ke dalam tas untuk jaga keesokan harinya, supaya tidak ada tertinggal lagi Pak. Baik, terima kasih Mbak Desta. Sama-sama Pak. Nama saya Desta Nazara dari kelas 12 TK5. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Pak Windu untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Pak Windu. Stefan, mengapa saat pelajaran terakhir tadi kamu tidur? Saya mohon sekali Pak, sudah saya tahan tapi gagal. Ya, sebagai manusia, kita memang butuh istirahat. Dan istirahat yang terbaik adalah tidur. Tapi, tidur kan perlu waktu dan tempatnya tersendiri. Kira-kira kalau tidur di kelas, menurutmu boleh tidak? Tidak boleh Pak. Apa alasannya mengapa kamu tertidur? Semalam saya mabar sampai larut malam Pak. Wah, pasti asik ya? Bang. Nah, mabar bersama teman-teman. Sampai jam berapa? Sampai jam 1:30 Pak. Nah, kira-kira menurutmu apakah ini bisa diteruskan kamu mabar sampai jam larut seperti itu? Tidak sih Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Mas? Tidak menghormati Pak Windu dan mengganggu ketertiban kelas. Saya mohon maaf Pak. Ya, lalu apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membatasi waktu mabar saya sehingga saya punya banyak waktu untuk belajar dan istirahat. Ya, baik Mas Stefan, terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih. Putra Firmansyah dari kelas 10 L1. Saya senang berdiskusi dengan Pak Windu untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Pak Windu. Baik, begitu Bapak Ibu kira-kira yang telah saya lakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Tadi kasus yang pertama Mbak Desta yang lupa tidak membawa tugasnya, kemudian ternyata dia sudah menemukan sendiri pelanggaran apa yang sudah melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan kelas apa, ternyata dia melanggar keyakinan kelas tentang kedisiplinan yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga kemudian dia menemukan solusinya sendiri. Saya coba untuk menggali agar dia bisa memutuskan sendiri, yaitu akan berusaha ketika menjadwal pelajaran di hari sebelumnya
dia pastikan tugas-tugas semuanya sudah masuk ke dalam tas. Sehingga keesokan paginya berangkat sekolah, semua tugasnya sudah ada di dalam tasnya. Kemudian untuk Mas Revan ini kasusnya tertidur di kelas saat pelajaran terakhir. Nah, ternyata dia juga sudah menyadari telah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, melanggar kesepakatan bersama, yaitu yang pertama tidak menghormati gurunya, dan yang kedua mengganggu ketertiban kelas. Karena keyakinan itu memang sudah ditetapkan di kelas tersebut untuk menghormati guru dan juga menjaga ketertiban kelas. Maka kemudian saya tuntun Mas Revan ini untuk mencari solusi sendiri, bagaimana caranya. Karena tadi dia mengakui ngantuknya itu karena semalam mabar sampai setengah 2 dini hari, maka dia kemudian mengambil keputusan sendiri untuk memperbaiki diri, tidak akan membatasi mabarnya, sehingga dia masih punya waktu untuk istirahat dan juga punya waktu untuk belajar. Nah, itu segitiga restitusi yang telah kami praktekkan. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Windu tadi sudah ditampilkan dengan cukup jelas, sangat jelas. Kemudian disampaikan penjelasannya juga terkait dengan kasus 1 dan 2 yang sudah diselesaikan oleh Bapak Windu menggunakan segitiga restitusi. Mohon izin share screen untuk kasus yang sudah saya tangani ya Bapak Ibu. Kalau tadi dari Pak Windu, sekarang dari saya. Selamat menyaksikan. Fight. Alhamdulillah baik. Nah, ya, saya hari ini mendapat laporan dari guru tiket bahwa Mas Rizal terlambat masuk sekolah. Apakah benar? Kira-kira dalam 1 minggu ini berapa kali Mas? 3 kali. 3 kali. Kalau sering terlambat seperti itu, kira-kira melanggar peraturan nggak Mas? Melanggar. Baik, kalau kita melanggar peraturan itu manusiawi ya, melakukan kesalahan itu manusiawi. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Kalau kita mencari solusi atas permasalahannya Mas Rizal bersama, setuju? Setuju. Nah, ya, setuju ya. Baik, kalau tuh alasan Mas Rizal terlambat itu apa kira-kira? Coba sampaikan ke Ibu. Saya akhir-akhir ini sering tidur larut malam karena main game online. Main game sampai jam berapa Mas? Biasanya sampai jam 1:30. Sampai jam 2. Kalau sering terlambat seperti itu, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang sudah mengubah diri seperti apa kira-kira? Saya harus mulai berperilaku disiplin Bu, untuk tidak telat saat berangkat sekolah. Untuk tidak terlambat, kamu harus mengubah apa, kegiatan apa yang harus kamu kurangi hidup di rumah kira-kira? Untuk mengurangi bermain game online dengan teman-teman, untuk mulai belajar dan sikap baik sendiri. Baik Mas Rizal, kita sudah menemukan solusi bahwa Mas Rizal
harus mengubah kegiatan di malam hari ya, harus membatasi kegiatan game online-nya, jangan sampai melebihi batas waktu seperti itu. Jadi Mas Rizal tidurnya tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Itu ya Mas Rizal ya. Oke, terima kasih Mas Rizal untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Saya Rizal Fahri Setiawan dari kelas 10 AKL 1. Saya senang telah berdiskusi dengan Bu Farida untuk menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Bu Farida. Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini saya mendapat laporan dari teman-teman Mbak Desta, kalau Mbak Desta sering tidak melaksanakan kelas. Benar Bu. Kira-kira masih ingat nggak berapa kali Mbak Desta tidak melaksanakan kelas? Mungkin lebih dari 3 kali Bu. Lebih dari 3 kali. Oke, sebagai manusia kita pasti pernah melakukan kesalahan ya, manusiawi. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut untuk sebagai pembelajaran depannya. Tentu seperti itu. Oke, kalau misalkan Mbak Desta tidak melaksanakan pikir kelas, kira-kira yang dirugikan siapa saja? Seluruh anggota kelas Bu. Seluruh anggota kelas, berarti merugikan ya. Iya. Kemudian juga melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, pasti Mbak Desta punya alasan nih, kenapa Mbak Desta sering tidak melaksanakan pikir kelas. Coba sampaikan apa yang jadi permasalahan atau menjadi penyebab Mbak Desta tidak melaksanakan pikir kelas. Saya kalau setiap berangkat sekolah itu mepet banget Bu. Jadi nanti kalau udah sampai kelas itu jam 7 pas itu sudah pada mulai doa. Jadi nggak sempat pikir. Oh iya, jadi kalau kita di kelas kita kan dilaksanakan di pagi hari, kemudian Mbak Desta berangkatnya pas jam 7 sampai sekolah, jadi tidak melaksanakan kelas, begitu? Begitu ya. Oke. Tapi kalau keyakinan kelas kita atau peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat di kelas, kan sudah ada aturannya. Sesuai dengan aturan itu bahwa yang terjadwal di PT kelas itu harus membersihkan kelas di pagi hari. Benar ya, masih ingat Mbak Desta? Iya, masih ingat. Kalau seperti itu berarti Mbak Desta melanggar apa ini? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan kelas. Menurut Mbak Desta, disiplin itu penting nggak Mbak Desta? Nggak penting Bu. Saya sudah melakukan kesalahan tentang peraturan kelas, saya minta maaf Bu. Baik, sikap Mbak Desta sudah baik, sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang Mbak Desta lakukan, mengakui dan meminta maaf. Tapi tidak cukup seperti itu Mbak Desta, ada kelanjutannya. Jadi Mbak Desta harus mengubah sikapnya di kemudian hari. Kira-kira sikap apa yang harus diubah dari Mbak Desta? Disiplinnya Bu. Disiplinnya. Dimulai dari kegiatan di rumah tentunya. Ya, kita harus mengubah kegiatan di rumah di malam hari supaya Mbak Desta berangkatnya lebih awal di saat terjadwal weekend. Jadi Mbak Desta memiliki spare waktu untuk membersihkan kelas. Itu setuju Mbak Desta? Ya, saya setuju. Ya, setuju. Jadi nanti tidak ada permasalahan yang demikian lagi, tidak ada laporan yang demikian lagi. Nanti Mbak Desta siap untuk berubah ya? Siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Desta untuk diskusi hari ini. Dari kelas 12 tingkat 5, saya merasa senang telah berdiskusi dengan Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Oke, baik Bapak Ibu, demikian adalah demonstrasi kontekstual saya, modul 1.4 yang sudah saya lakukan mengenai kasus 1 maupun kasus 2, penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu refleksi dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyampaikan refleksi apa setelah kegiatan di pagi ini. Setelah 2 jam kita bersama, apa refleksi atau apa yang Bapak Ibu dapatkan?
Itu silakan Bapak Ibu yang berkenan memberikan refleksi. Baik, Bu Dwi Angga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk jumpa pada materi budaya positif kali ini, saya senang sekali bisa ikut berpartisipasi menjadi peserta mengikuti pertemuan hari ini. Untuk budaya positif semoga bisa diterapkan di sekolah saya, sekolah kami secara kontinu dan bisa menjadi imbas baik untuk sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi Angga untuk refleksinya, sangat luar biasa. Semoga kita dapat berkolaborasi dan bersama-sama menciptakan budaya positif di SMK Negeri 1 Alian. Terima kasih Bu. Sama Ibu. Refleksi selanjutnya dari Tika Ratnawigati, silakan Ibu Tika. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi pada pertemuan hari ini itu sangat luar biasa sekali karena dengan tadi sudah disampaikan beberapa materi, utamanya pada segitiga restitusi itu jadi saya sendiri ya, saya pribadi itu jadi mengerti bagaimana cara menciptakan kondisi pada siswa ya untuk memperbaiki kesalahan mereka seperti itu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih refleksi untuk hari ini, sangat luar biasa. Bapak Ibu guru semua yang sudah 2 jam melaksanakan, kita bersama-sama berdiskusi mengenai disiplin positif untuk menciptakan SMK Negeri 1 Alian yang tentunya akan jauh lebih baik. Untuk selanjutnya adalah penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya tutup, Bapak Windu mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Farida dan terima kasih untuk Pak Aris yang sudah mewakili Pak Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah berperan serta aktif di Jimit kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan diskusikan ini betul-betul bisa diterapkan di sekolah kita sehingga akan menjadi budaya positif tersendiri di SMK Negeri 1 Alian. Sekali lagi terima kasih, dan saya secara pribadi ketika menyampaikan materi mungkin ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Farida, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Pak Windu, partner CGP saya, kemudian kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir dalam ruang daring dalam diskusi budaya positif untuk SMK Negeri 1 Alian. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin.